Baik pemirsa, kembali lagi di Fajar Berkah. Pasti berkah. Baik nih Pak Ustadz, Ya. gimana nih kalau misalnya kita sudah menikah nantinya. Lalu kita sadar gitu Pak Ustadz, kita tuh kena pelet. Nah, jadi hukum pernikahannya tuh gimana ya? Jadi Apakah mungkin kalau misalkan kita nikah, tapi kita tuh nikahnya karena pelet nih Pak Ustadz. Karena dipelet. Nah, gitu. apakah nanti kalau setelah menikah kita akan tersadar nih Pak Ustadz? Terus apakah pernikahan itu akan dilanjutkan atau seperti apa nih Pak Ustadz? Ya, jadi ada beberapa kasus yang kami temukan bahwa ada pasangan suami istri yang kemudian menikah dan sampai punya anak dan sudah menikah bertahun-tahun, tapi ternyata akhirnya istrinya itu tersadar bahwa dia menyadari bahwa dia belum menikah. Iya. Dan dia nggak kenal sama suaminya, nggak kenal sama anaknya gitu ya. Iya, Dan itu ternyata parah ya. setelah dikorek-korek, ternyata si istri ini disihir sama calon suaminya sehingga kemudian dia menerima lamaran dan kemudian mereka menikah dan akhirnya punya anak. Maka bagaimana? Apakah pernikahan itu perlu dilanjutkan atau tidak? Itu pertanyaannya kan? Iya, betul. Udah ketahuan ini. Ternyata nikahnya karena pengaruh gangguan sihir gitu ya. Tapi ini jangan dijadikan alat ya. Nanti pemirsa yang di rumah, para istri-istri kalau sudah benci sama suami dianggap, wah aku disihir dulu ya. Nah, tapi ini kejadian nyata yang memang harus dipecahkan. Jadi kalau kemudian akhirnya dia tersadar bahwa dia selama ini terpengaruh oleh sihir yang dibuat oleh suaminya sehingga dia mau menikah dengan suaminya tadi ya kan. Maka kemudian dia dikasih dua pilihan, mau melanjutkan atau tidak. Kalau dia mau melanjutkan demi misalkan anak-anak udahlah sudah punya anak gitu ya. Kemudian ya namanya kita nikah kan sebetulnya bukan karena cinta. Kemudian ketika dia punya visi misi dan sama, dia lihat suaminya juga bertanggung jawab. Kemudian imannya juga bagus dan sudah bertaubat sebetulnya kan gitu. Ya sudah kalau bisa dilanjutkan ya dilanjutkan. Tapi kalau misalkan si wanita merasa bahwa saya tidak mau melanjutkan karena saya sebenarnya sudah punya calon sendiri. Ya, saya terpengaruh karena pengaruh sihir sehingga kemudian saya mau nikah dengan dia. Maka dia boleh minta diceraikan. Dan kemudian si laki-laki dia harus menceraikan istrinya tersebut. Ya, kejadian ini jarang terjadi di Indonesia. Karena biasanya di Indonesia wanita-wanita yang awalnya dipelet, ya, disihir mahabbah, kemudian mau menikah, kemudian walaupun dia sadar di tengah jalan biasanya dia akan memilih untuk melangsungkan terus pernikahan. Ya, tapi kalau di negeri-negeri Arab itu banyak sekali wanita-wanita yang kemudian tersadar dan kemudian dia memang akan minta cerai karena dia sebetulnya tidak mau menikah dengan laki-laki yang akhirnya menikahi dia dan kemudian menjadi suami. Nah, seperti itu. Nah, untuk pelet ini sendiri nih Pak Ustadz, ada nggak sih cara nyembuhinya kalau misalkan kita nggak sadar nih? Atau mungkin ada ayat-ayat yang harus kita dengar mungkin untuk sebagai alat ruqyah gitu? Iya, jadi ada doa-doa yang perlu kita amalkan agar kita tidak terkena gangguan sihir. Sebetulnya ini sihir secara umum ya, bukan hanya terkena pelet gitu ya. Yaitu zikir-zikir perlindungan seperti bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim, atau kemudian doa a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq, atau kita mengamalkan zikir-zikir harian seperti masuk rumah, keluar rumah, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, kemudian doa-doa bepergian ya. Doa-doa ini akan menjadi perlindungan sehingga kemudian kita tidak terkena gangguan sihir termasuk sihir mahabbah. Begitu juga sihir mahabbah ini bukan hanya terjadi pada anak gadis ya. Tapi sihir mahabbah ini bisa juga terjadi pada orang yang sudah menikah. Ya, istri dipelet sama lelaki lain, suami yang dipelet sama lelaki lain, itu juga bisa terjadi dan sihir mahabbah ini bisa terjadi kepada siapapun. Seperti itu. Jadi kalau suami orang terkena pelet itu bisa aja nih Pak Ustadz. Kemungkinan bisa. Iya, jadi ada banyak kasus di mana orang sudah menikah kemudian tiba-tiba suaminya itu jatuh cinta sama wanita karena pengaruh gangguan sihir. Itu memang ada ya. Dan nauzubillah, semoga ini kita terlindungi dari hal-hal seperti ini. Tapi itu kasusnya ada banyak. Maka ada beberapa ciri kalau suami Anda itu terkena gangguan sihir yang disebut dengan sihir mahabbah. Yang pertama, dia tiba-tiba membenci. Dulunya sayang, pengertian, ya kan?
tapi tiba-tiba menjadi pemarah, kemudian tiba-tiba membenci istrinya gitu ya. Kemudian tidak lagi berkasih sayang, bahkan tidak memberikan nafkah baik lahir atau batin seperti itu. Kemudian Anda akan melihat ada kelainan, keanehan pada suami Anda saat dia sehari-hari ya. Seperti misalkan dia selalu sakit kepala, selalu sesak di dada, sakit di perut, sakit di pundak belakang, gitu ya. Kemudian Anda juga akan melihat suami Anda dari ciri-ciri mimpi. Biasanya dia akan selalu mengeluh, selalu mimpi buruk, mimpi menakutkan, mimpi ular, atau sering kaget-kagetan saat dia tidur. Jika ini terjadi maka bisa jadi kenapa dia tergila-gila sama wanita lain, kemudian saking tergila-gilanya dia ingin menceraikan kamu gitu ya. Maka bisa jadi dia terkena sihir yang disebut dengan sihir mahabbah. Dan ini bisa kebalikannya, yaitu yang terkena adalah sang istri. Sehingga kemudian istri tersebut tergila-gila pada lelaki lain, padahal dia punya suami yang ganteng, dia punya suami yang bertanggung jawab, dia punya suami yang mapan. Kok dia jatuh cintanya sama lelaki yang kerjaan pun nggak genah gitu ya, penampilan biasa saja seperti itu. Nah Pak Ustadz kan zaman sekarang kan banyak banget tuh istilah pelakor ya kan Pak Ustadz ya. Iya. Nah tapi kalau itu bisa jadi nggak sih Pak Ustadz kalau pelakor-pelakor ini menggunakan sihir pelet itu sehingga membuat orang atau lelaki atau wanita yang sudah menikah itu menjadi suka banget sama dia, itu kan ada indikasinya Pak Ustadz. Yeah. Tapi masalahnya nih Pak Ustadz, ada orang misalkan yang terkena sihir atau pelet dari pelakor ini, dia itu nggak mau nih Pak Ustadz, walaupun dia membenci istrinya atau tidak suka yang seperti tanda-tanda yang Pak Ustadz sampaikan tadi, tapi dia tidak mau nih menceraikan istrinya itu Pak Ustadz. Jadi disimpan dua-duanya nih Pak Ustadz, disimpan. Jadi seperti itu Pak Ustadz. Iya. Ya jadi laki-laki banyak kan seperti itu. Dia tidak akan mau melepaskan suaminya, ya istrinya gitu ya. Apalagi sebetulnya dia merasakan ada kelainan dalam percintaan yang dia lakukan seperti itu. Makanya kalau kasusnya seperti itu maka harus dilakukan terapi ruqyah untuk membersihkan semua pengaruh-pengaruh gangguan kalau memang ada indikasi pengaruh gangguan sihir yang ada pada lelaki tersebut. Atau satu keluarga memang perlu diruqyah agar untuk membersihkan pengaruh-pengaruh gangguan seperti itu. Ya, adapun urusan perceraian itu kan sebetulnya urusan hasil musyawarah gitu ya, antara suami dengan istri. Bagaimana? Apakah kita masih mau lanjut atau mau perceraian, itu tentu hasil musyawarah dan itu bisa dibawa ke pengadilan dan nanti pengadilan akan menentukan mana yang lebih baik untuk mereka meneruskan atau memutuskan hubungan di situ. Ya, karena perceraian dalam Islam walaupun tidak disukai tapi itu diperbolehkan gitu ya. Nah, tapi itu semuanya hasil daripada musyawarah, kemudian istikharah, bertanya sama Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, Pak Ustadz, gimana kalau misalkan suami menikah dengan pelakor, ternyata pelakor tersebut itu memakai pelet nih. Jadi harus bagaimana nih Pak Ustadz? Iya. Kalau kemudian dia menyadarin, ya kalau hubungannya sudah menikah, maka sekali lagi bahwa adanya musyawarah, ya. Musyawarah. Iya, memang sihir itu adalah sesuatu yang Allah haramkan. Tapi kalau kemudian mereka sudah menikah, maka menikahnya itu kan dengan sesuatu yang sadar dan sudah dengan akad, kesepakatan, keluarga juga gitu ya. Maka kemudian ketika menyadari bahwa adanya unsur-unsur gangguan sihir di situ, maka akhirnya nanti adalah musyawarah. Ini hubungan mau dibawa kemana, gitu ya. Mau taubat, sama-sama taubat semuanya, taubatnya dengan taubat setelah itu melangsungkan teruskan pernikahan, atau taubat diputuskan saja hubungan karena kita memulai pernikahan dengan sesuatu yang Allah haramkan, Allah tidak ridhoi. Maka putuskan agar apa? Agar justru mendapatkan kedamaian. Karena sesuatu yang kita paksakan dan itu tidak mengikuti tuntunan daripada Allah Subhanahu wa taala, justru akan semakin menggelisahkan, membuat kita semakin terpuruk baik kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat, apalagi dari sisi agama. Makanya pernikahan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pernikahan yang dengan pernikahan tersebut akan melahirkan sebuah kebaikan-kebaikan. Ya, itu namanya pernikahan berkah. Tapi kalau kemudian pernikahan justru melahirkan mudarat, melahirkan kezoliman gitu ya. Tidak adanya keharmonisan. Yang ada hanya berantem, bergaduh,
bertengkar, masalah gitu ya, maka ini bukan menjadi surga, rumahku surgaku, tapi rumahku nerakaku gitu ya. Nah, maka hasil musyawarah nanti ikutin hasil musyawarah. Gitu. Pak Ustadz, banyak juga nih jika suami atau istri yang terindikasi terkena pelet terus begitu menyesali nih Pak Ustadz akan membenci kan, terus begitu mau cerai nih, tapi setelah tersadar dari pelet tersebut dia tuh menyesali perbuatannya Pak Ustadz, menyesali terus dia tuh pengen balik lagi nih Pak Ustadz sama suami atau istrinya, itu tuh kayak gimana Pak Ustadz? Harus musyawarah juga ya Pak Ustadz? Iya, tetap harus musyawarah semuanya, karena namanya pernikahan kalau dia sudah bertobat kepada Allah, dosa itu kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terhapuslah dosa tersebut. Sekalipun nampaknya dosa itu besar, nampaknya dosa itu kejam, tapi kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampunkan. Di situ ada ruang-ruang pertaubatan gitu ya. Makanya adanya harus musyawarah. Ya, jalan yang mana yang harus ditempuh. Gak usah pikirin orang ketiga. Kadang-kadang orang ketiga dia inginnya instan, apa yang menurut mereka baik, itu aja diteruskan. Tapi kita yang menjalankan, kita yang berada di rona keluarga itu, sehingga kemudian kita yang tahu sebetulnya keputusan mana yang harus kita ambil. Benar. Seperti itu. Kalau misalkan nih Pak Ustadz, kita udah ngelakuin ruqyah, terus kayak peletnya udah hilang, tapi mungkin gak sih si pelet itu bakal balik lagi ke kita? Itu Pak Ustadz, ya. Gimana? Kalau kita sudah melakukan ruqyah, maka gangguan itu akan melemah. Tapi dia bisa kembali kuat ketika sihir itu ditambah. Makanya saya banyak menemukan ada para wanita-wanita yang kemudian dipelet, disihir gitu ya. Ya setelah diruqyah dia melemah gangguan itu, tapi kemudian kalau dia terlalai maka dia akan semakin kuat. Makanya istiqomahlah melakukan ruqyah syariah, istiqomahlah dalam menjalankan Islam, sehingga kemudian sihir-sihir yang dilemparkan ke kita itu semakin lemah dan kita punya kekuatan untuk melawannya. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Fajar Berkah. Pasti berkah.